Inilah pura yang penuh dengan vibrasi dimensi kesakralannya, misteri payung terbang yang kerap menghilang di pura ini. Yuk kita simak bersama terkait misteri payung terbang yang kerap menghilang ini. Semeton sahabatku, cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu, tadastu, awinamastu, selalu dimudahkan rezeki para sahabat, dan selalu setia stay di channel Cahaya Dharma. Dan yang baru berkunjung di channel Cahaya Dharma, jangan lupa mensupport dengan like, comment, subscribe, and share, dan tiang aturkan terima kasih. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, kali ini kita akan menelusuri terkait vibrasi dimensi kesakralan pura yang ada di bumi Nusantara, yaitu di Pulau Dewata, Bali. Karena di sini pura ini sangat luar biasa dan memang realita kenyataannya seperti ini. Ini di dalam pura kerap ada payung terbang yang kerap menghilang. Nah, semeton sahabatku Dharma yang budiman dimanapun berada, meski pura ini berada di pinggir jalan yang cukup ramai, namun kawasan berdirinya pura ini dikenal sangat angker. Inilah Pura Luhur Iyang Api, Desa Buahan, Tabanan. Ini memang dikenal sangat angker. Di sekitar tempat suci yang dipercaya bisa untuk memohon kesembuhan ini, sering terjadi penampakan tedung payung terbang secara niskala, kemudian lenyap di lokasi tempat pura yang dibangun ini. Nah, yuk bersama kita menelusuri terkait kesakralan pura ini. Semeton sahabatku, warga desa Buahan mungkin sudah tak heran lagi terkait kejadian-kejadian di tempat ini. Namun jika kita yang baru berkunjung di pura ini dan melihat langsung, mungkin akan spot jantung dan langsung kaget luar biasa. Nah, jika semeton mendengar wilayah yang dianggap angker, selain karena termasuk desa tertua di bilangan Tabanan, di desa ini juga terletak di pinggir kota. Desa ini juga terletak di pinggiran kota yang tampak masih rimbun dengan berbagai macam pepohonan. Bertani menjadi salah satu mata pencarian penduduk setempat dari sejak dulu, karena desa terbilang sangat subur. Dan terkait perihal lokasi pura pertama kali diketahui oleh warga setempat yang sedang mencari kelapa. Di sini setiap naik kelapa, warga itu pasti melihat tedung terbang dan turun di sebuah tempat yang dikenal dengan Pura Luhur Iyang Api yang sekarang ini. Nah, di sini juga diperkuat oleh Jero Mangku Ketut Jajar yang lebih dikenal dengan nama Mangku Iyang Api. Sementara sahabatku, warga yang tidak mau disebutkan namanya di sini lantas turun dan melihat dari dekat tempat yang diperkirakan sebagai lokasi turunnya payung terbang atau tedung itu. Dan ketika sampai di tempat yang diduga jatuhnya payung atau tedung itu, dia hanya menemukan batu. Ini ucapnya yang tidak mau disebutkan namanya. Selain batu, tak ada satupun benda lainnya ditemukan di kawasan itu. Nah, terkait kejadian ini memang berulang-ulang. Ini papar juga Jero Mangku Jajar, namun dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nah, di sini ketika disinggung bagaimana kemudian tempat ini bisa menjadi sebuah pura, Mangku Jajar di sini mengatakan berawal dari sakitnya warga yang juga pemilik tanah di pura ini. Karena tidak percaya ada yang berstana di batu itu, akhirnya dia sakit-sakitan. Ini tutur Jero Mangku. Nah, mengetahui terkait perihal itu, Ketut Jajar pada masa mudanya yang turut terlibat dalam sebuah partai mengaku ketakutan saat ada pembantaian anggota partainya. Lalu dia datang ke tempat tersebut, ke tempat ini di Pura Yang Api ini yang dulu belum dinamakan Pura Yang Api, dan memohon perlindungan dan keselamatan. Di sini Mangku Jajar
tak hanya seorang diri memohon di sana, dia bersama anggota partai lainnya yang masih terhitung ada hubungan keluarga dengannya. Dan disinilah beliau mohon perlindungan di sana terkait pemberontakan waktu itu G30 SPKI atau alias Gestok. Nah, bersyukur saat situasi genting itu keluarganya yang berada di kawasan pura itu semua selamat dari amukan pembantian kala itu. Nah, dari sini merasa mendapatkan perlindungan dari yang berstana di kawasan ini. Akhirnya Mangku Jajar bersama rekan dan keluarganya lalu membuat semacam penyengker yang melilingi batu dari bahan seadanya kala itu. Saat itu tetangga saya bahkan sempat mengira saya sudah dibunuh. Ini tutur langsung Mangku Jajar mengenang masa lalunya yang memang sangat kelam. Sahabat-sahabatku, sesuai dengan janjinya saat memohon dulu bahwa dia akan ngayah dengan merawat tempat tersebut, tempat di sini, di pura ini, bila diselamatkan dari pembunuhan. Di sini Mangku Jajar lantas membangun tempat pemujaan yang ada di tempat ini. Lambat laun kabar ini tersiar ke seluruh penjuru desa. Pemilik tanah yang lama menderita sakit itu akhirnya memohon kesembuhan di batu yang dulunya ia tak yakini ada yang berstana. Nah, benar saja Tadastu Eginamastu berselang beberapa saat warga tersebut sembuh tanpa obat semeton, dan tanah tempat berdirinya Pelinggi kecil tersebut akhirnya direlakan sebagai tempat dibangunnya pura. Nah, dari sini maka mulailah berdatangan warga yang percaya dengan cerita misteri itu. Biasanya warga yang datang selalu dalam keadaan sakit dan memohon kesembuhan di pura ini. Ini pungkas langsung di rumahku, warga yang memohon kesembuhan tersebut akan menyertai permohonannya dengan janji bahwa dia akan ngayah di pura. Bila dikabulkan keinginannya dan disembuhkan, tak sedikit warga yang telah disembuhkan sejak saat itu. Ini beber jero mangku. Lebih lanjut dikatakan, pura yang dulunya hanya dirawat 2 orang, yaitu dirinya dan seorang keluarganya, kini telah memiliki lebih dari 60 orang pengempon yang tergabung dalam pemaksaan pura Luhur Hyang Api. Dan di sini Mangku Jajar mengatakan untuk memohon penyembuhan atas penyakit, utamanya sakit niskala, ini dapat dilakukan dengan hanya membawa Banten Pejati Prasdaksina saja, serta yang paling penting adalah permohonan yang tulus dari dalam hati Atmanastuti. Pujawali pura yang jatuhnya pada Anggara Kasih Tambir ini juga diyakini memiliki pasangan niskala, dan kebetulan pura yang terletak di bagian utara di pinggir jalan ini merupakan yang perempuannya, sedangkan pura yang berdiri di bagian selatan dan hanya diempon oleh satu keluarga dipercaya sebagai lanangnya atau lakinya. Seiring dengan perjalanan waktu, Ida Betara yang berstana di pura ini menuntut dibuatkan tapakan. Akhirnya setelah melalui rapat panjang dibuatkan tapel rangda sebagai patapakan Ida Betara. Anehnya semeton, setiap Kajang Kliwon, tempat tapakan Ida Betara yang berupa rangda tersebut selalu terbuka sendiri. Ini membuat heran jero mangku terkait hal ini, namun belum terungkap tabir keanehan tersebut. Tapakan Ida Betara hilang entah kemana, dan di sini warga pemaksaan pura kembali membuatkan petapakan yang baru. Namun kini jumlahnya diperbanyak menjadi 3 petapakan, yaitu Ratu Gede, Ratu Ayu, dan petapakan Raru. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, inilah terkait pura Luhur Hyang Api yang juga bisa mengobati penyakit niskala. Jadi jika semeton ada dalam terkait kena penyakit yang memang dirasa ada energi vibrasi secara niskala, bisa bedak tangkil di pura ini dengan syarat membawa pejati seperti yang sudah dijelaskan diulas. Semoga bermanfaat, dan inilah kesakralan pura yang ada di tanah Bali, salah satunya pura Hyang Api yang penuh dengan misteri, dan memang secara skala dan niskala kita bisa saksikan sendiri dan bisa rasakan vibrasi yang ada di pura ini. Semeton sahabatku, terima kasih tiang aturkan atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan selalu dalam jalur Sanatana Dharma, dan salam Cahaya Dharma.